Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Yadi dalam kelas matematika daring. Pada kesempatan kali ini Pak Yadi akan menjelaskan tentang bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Nah, jika digambarkan dalam garis bilangan seperti ini anak-anak. Nah, ada bilangan 0 yang terletak di antara bilangan bulat positif sebelah kanannya dan sebelah kirinya adalah bilangan bulat negatif. Lalu tadi garis bilangan itu apa? Sesuai dengan namanya. Berarti ada garis dan ada bilangan-bilangan. Yang mana bilangan-bilangan ini dituliskan dalam titik-titik atau ruas-ruas yang memiliki jarak yang sama. Contoh di sini, bilangan 0 yaitu angka 0, sebelah kanannya terdapat bilangan bulat positif. Kita tuliskan boleh positif 1, positif 2, atau hanya angkanya saja yang ditulis anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan tak terhingga. Lalu di sebelah kirinya terdapat bilangan bulat negatif. Simbolnya adalah negatif. Nah, ini dibacanya negatif anak-anak. Maka di setiap angka-angka yang tadi kita tambahkan simbol seperti ini di depannya. Bergeser ke sebelah kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, sampai seterusnya hingga negatif tak terhingga. Nah, itulah yang disebut sebagai bilangan bulat. Selain itu, bilangan bulat yang bernilai positif ini disebut juga dengan nama bilangan asli. Gabungan dari bilangan 0 dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli disebut sebagai bilangan cacah. Nah, maka bilangan cacah ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Oke anak-anak, itulah yang disebut sebagai bilangan bulat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum? Kalau belum, silakan putar kembali video ini dari awal ya, atau tanyakan di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Selanjutnya yaitu membaca dan menulis bilangan bulat. Di sini ada 3 contoh soal. Kita jawab bersama-sama yuk. Yang pertama, suhu udara Puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Bagaimana cara menulis bilangan bulatnya nih? Nah, kita lihat di sini kalimat kuncinya. 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau di bawah 0 derajat, berarti dia lebih kecil dari 0 derajat. Nilai yang lebih kecil dari 0 derajat berada di sebelah kiri angka 0 pada garis bilangan. Ayo, tadi yang di sebelah kiri angka 0 itu ada simbol apa di depannya? Iya, betul sekali. Ada simbol negatif. Berarti ini nilainya adalah negatif. Negatif dari berapa? Negatif dari 8 derajat Celcius. Nah, seperti ini anak-anak penulisannya. Tapi kalau dibacanya, kita tulis di sini ya. Dibaca negatif 8 derajat Celcius. Mohon maaf anak-anak jika tulisannya kurang bagus ya, karena tulisannya menggunakan touchscreen jadi agak sulit. Kita lanjut nomor 2. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Nah, ini sama kata-katanya dengan yang tadi, di bawah. Berarti simbol di depannya apa anak-anak? Betul, simbolnya adalah
negatif. Negatif berapa? Negatif 10 meter. Betul sekali. Atau dibacanya adalah negatif 10 meter. Betul sekali. Nah, kita lanjut yuk. Nomor 3. Mudah kan? Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Nah, tinggi ini anak-anak. Ya, berarti lebih tinggi dari 0. Ya, lebih besar. Nah, kalau besar posisinya berada di sebelah kanan angka 0. Maka di sini kita tulis positif 150 meter. Atau kalau positif tandanya tidak perlu ditulis anak-anak. Ya, menjadi langsung saja 150 meter. Nah, itulah tulisan bilangan bulatnya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sama seperti biasa ya. Dibacanya adalah 150 meter. Nah, seperti itu anak-anak. Gimana? Mudah bukan? Matematika mudah dan menyenangkan. Yuk sama-sama kita tanamkan dalam hati kita, matematika mudah dan menyenangkan. Bisa? Yuk kita bareng-bareng ucapkan. Matematika mudah dan menyenangkan. Ya, bagus. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah lawan bilangan. Nah, di sini terdapat garis bilangan. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Contohnya anak-anak, di sini ada angka 1. Lawan bilangannya mana? Lawan bilangannya 1 yaitu negatif 1. Karena apa tadi? Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Begitupun sebaliknya. Lawan bilangan negatif adalah positif. Betul. Negatif 2 lawan bilangannya apa? Iya, betul. Lawan bilangannya adalah positif 2. Atau 2 saja boleh disebutnya. Kalau 4 anak-anak, lawan bilangannya berapa? Iya, betul. Lawan bilangannya adalah negatif 4. Kalau 7 lawan bilangannya berapa? Adalah negatif 7. Betul. Kalau 11 lawan bilangannya berapa? Iya, betul, negatif 11. Kalau tak terhingga lawan bilangannya berapa? Nah, pinter anak-anak. Tak terhingga lawan bilangannya adalah negatif tak terhingga pula, ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, jika lawan bilangan ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Contoh, 2 ditambah lawan bilangannya berapa anak-anak? Iya, betul, negatif 2 sama dengan 0. Hebat. Coba lagi. Negatif 9 lawan bilangannya apa? Iya, betul, 9. Maka hasilnya adalah 0. Jadi semua lawan bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. 100 buat anak-anak. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar ya anak-anak. Nah, sebaliknya, jika semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana anak-anak? Matematika kurang keras. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya yaitu menentukan bilangan bulat. Nah, di sini ada soal anak-anak. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Yuk kita bahas penyelesaiannya. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu garis bilangannya ya. Nah, di sini kita cari kalimat kuncinya. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Nah, inilah kalimat kuncinya. 3 satuan sebelum 2 berarti acuannya ada di
angka 2. Nah, kita cari di sini angka 2-nya mana anak-anak? Nah, ketemu ini, kita beri tanda nih. Kita lingkari atau buletin. Nah, 3 satuan sebelum. Nah, kalau sebelum dia arahnya ke kiri anak-anak. Kalau sesudah atau setelah dia arahnya ke kanan. Jadi dia 3 langkah ke kiri. Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3. Nah, berarti 3 satuan sebelum angka 2 yaitu angka negatif 1. Betul. Maka bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1. Gimana? Matematika mudah dan menyenangkan. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Sama seperti tadi ya. Di sini tentukan bilangan bulat yang terletak 8 satuan sebelum 5. Kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, di sini kita tadi cari apa? Cari angka 5. Iya, betul. Karena di sini perintahnya adalah terletak 8 satuan sebelum ini. Ini adalah perintah, ini adalah acuannya. Ya, berarti kita cari angka 5 di sini anak-anak. Nah, ketemu angka 5-nya, kita lingkari atau buletin. Lalu sebelum, tadi berarti ke kiri. Berapa satuan? 8. Yuk, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa anak-anak? 8 satuan sebelum 5 negatif 3. Iya, betul. Maka bilangan bulat yang terletak 8 satuan sebelum 5 adalah negatif 3. Iya, betul. Tentukan bilangan bulat yang terletak 8 satuan setelah negatif 5. Gimana? Kita gambar terlebih dahulu angka garis bilangannya. Nah, di sini berarti berapa tadi angka acuannya? Iya, betul, negatif 5. Kita cari negatif 5-nya. Nah, ketemu, langsung aja dilingkari. Terus 8 satuan setelah. Berarti tadi kalau setelah ke kiri apa ke kanan? Iya, betul, ke kanan. Yuk kita hitung 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa anak-anak? 8 satuan setelah negatif 5 yaitu 3. Maka bilangan bulat yang terletak 8 satuan setelah negatif 5 adalah 3. Wih, hebat. Gimana? Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, kita sudah sampai ke latihan soal. Bagaimana cara mengerjakan latihan soalnya? Yang pertama, silakan klik terlebih dahulu video ini agar videonya terjeda atau di pause sehingga tidak lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua, silakan kerjakan soal ini di buku matematika kalian ya. Jangan lupa dengan teliti dan seksama. Yang ketiga, jika sudah selesai mengerjakannya, jangan lupa klik kembali video ini agar diputar ke soal selanjutnya. Oke, selamat mencoba anak-anak. Jangan lupa klik pause dulu ya. Nah, gimana? Mudah bukan tadi sudah mengerjakannya? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 dan nomor 3. Selamat mengerjakan. Jangan lupa klik video ini untuk menjeda videonya. Oke, gampang kan? Nah, mudah bukan? Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Nah, Pak Yadi contohkan ya dengan angka yang berbeda. Misalnya bilangan bulat yang kurang dari 6 dan lebih besar dari negatif 2. Nah, ini contohnya. Pertama kita apakan? Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya, anak-anak.
Berarti di sini ada, ya, kita kasih jarak, ya, atau kita beri titik, atau kita beri ruas-ruas. Di sini kita tuliskan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita lihat dulu bilangan bulat yang kurang dari 6. Nah, kalau kurang berarti lebih kecil, arahnya ke kiri. Kalau lebih berarti lebih besar, arahnya ke kanan. Nah, di sini kurang dari berarti arahnya ke kiri ya, anak-anak. Kurang dari angka berapa? Kurang dari angka 6. Berarti 6 termasuk atau tidak? Tidak. Karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, 6-nya termasuk. Tapi kalau kurang dari saja, berarti si 6 ini tidak termasuk. Ya, kurang dari 6, berarti angka berapa? Iya, betul, ke kiri arahnya. Angka 5, kita buletin, kita lingkari. Terus angka 4, 3, dan seterusnya, dia ke arah ke kiri. Nah, di sini ada lagi perintahnya, lebih dari negatif 2 contohnya misalnya. Nah, berarti negatif 2-nya termasuk tidak? Nah, tidak ya, karena lebih dari, maka sebelah kanan dari angka 2. Karena lebih besar arahnya ke kanan, kalau lebih kecil atau kurang dari arahnya ke kiri. Betul, berarti negatif 1 kita lingkari karena lebih besar, 0, terus 1, 2, op. Nah, sudah bertemu ya dua-duanya. Berarti bilangan bulat yang kurang dari 6 dan lebih besar dari negatif 2 ada berapa saja, anak-anak? Iya, betul. Di sini kita tuliskan ya angka-angkanya. Maka di sini kita tulis sama ya. Maka bilangan bulat yang kurang dari 6 dan lebih dari negatif 1 adalah, tadi apa saja, anak-anak? Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti itu ya, anak-anak, cara menjawabnya. Gimana? Mudah bukan? Silakan mengerjakan A dan B sama caranya, C, D, E seperti yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Oke, jangan lupa klik pause video ini untuk mengerjakan sekarang. Mudah bukan? Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 5, buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan berikut. Nah, silakan kerjakan seperti contoh tadi ya, anak-anak. Di sini B dan D belum ada ya, anak-anak. Supaya dibuatkan terlebih dahulu ya soalnya. Nah, seperti itu. Silakan klik tombol pause untuk mengerjakan soalnya. Jika sudah selesai, klik sekali lagi videonya untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Jangan lupa digambar ya. Gimana, mudah bukan? Capek ya anak-anak ya? Gak apa-apa. Demi sukses, harus berjuang. Betul sekali. Masih semangat? Kita lanjut. Next. Selanjutnya adalah tuliskan angka-angka ini, lalu di sampingnya kalian tuliskan cara membacanya. Contoh, angka 2, maka di sini ditulis dibaca 2. Aduh, pulpennya habis ini anak-anak. 2. Nah, contohnya, contoh berikutnya lagi, ini dibaca apa yo? Betul, negatif 1, dan seterusnya kalian kerjakan. Klik video ini untuk menjeda ya, dan selamat mengerjakan. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat ya anak-anak? Kita lanjut ke soal terakhir. Jadi jika ada soal cerita, apa dulu yang baca? Betul,
pertanyaannya yang kita baca terlebih dahulu. Buatlah garis bilangan sesuai cerita di atas. Berarti kita siapkan dulu nih nanti garis bilangannya. Nah, garis bilangannya kita siapin. Nah, lalu kita cari kata kuncinya pada kedalaman 10 meter di bawah. Nah, tadi kalau di bawah apa simbolnya anak-anak? Betul, negatif. Negatif 10 nanti. Saat mencari makan, lumba-lumba akan bergerak ke atas. Nah, kalau ke atas tadi apa? Iya, betul, arahnya ke kanan. Ya, sejauh 3 meter. Berarti nanti di sini dari negatif 10 arah ke kanan sebanyak 3. Nah, di sini 3. Terus mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Ini tidak perlu ya. Ya, kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini hati-hati anak-anak. Ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Nah, permukaan laut ini ya, dia adalah 0 ya, batas permukaan laut ini. Berarti dia sampai di ketinggian 2 meter, sampai di positif 2 nanti anak-anak. Di sini misalnya ya positif 2-nya. Nah, berarti nanti dicari anak-anak dari jarak yang tadi sebelumnya sampai ke positif 2 itu berapa? Ya, berapa langkah nanti dihitung di sini anak-anak, tuliskan. Baru setelah itu hasilnya adalah dari negatif 10 sampai dengan 2. Nah, ini hasilnya adalah 2. Nah, selamat mengerjakan. Kurang lebih caranya seperti itu ya. Nah, selamat mengerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa klik tombol pause dulu ya. Jangan lupa klik tombol videonya ya, agar videonya terjeda atau di pause terlebih dahulu. Jika sudah selesai, baru klik lagi videonya untuk melanjutkan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Luar biasa. Luar biasa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah ya. Jika masih kurang jelas, silakan putar kembali video ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di bawah kolom komentar video ini ya. Di bawah kolom komentar video ini ya, klik tombol jempol ke atas jika kalian suka video ini. Atau silakan tuliskan komentar dan kritik kalian di kolom di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.